Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama kiai yang lagi viral, Gus Wahib Maksum, yang banyak membahas tentang nasab. Itu semakin ramai, Gus. Bagaimana tanggapannya sih? Ya nanti setelah ini simak saja videonya ini. Saya tadi ngobrol-ngobrol diskusi sama Ustadz Idwa Mulula sama Ustadz Rafiq. Nanti disimak ini videonya bareng-bareng. Karena ini yang lagi ramai masalah nasab, maka siapa yang bicara insya Allah viral ini. Ya bukan untuk viral atau tidaknya, yang jelas ini semua ilmu. Monggo disimak. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngalawiyah loh, apalagi Mbak Alwi yang terindikasi mereka bukan cucu Nabi. Oh, cucu Nabi aja boleh dikritik kok, apalagi Mbak Alwi. Satu, Mbak Alwi bukan cucu Nabi. Dua, Mbak Alwi itu sudah melakukan kebatilan. Maka konteksnya dalam polemik nasab itu Mbak Alwi jangan dikritik tapi dilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamabad. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat media yang menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Gus Wahib Maksum. Yang sebelah sini sahabat, yang sebelah sini Gus Idwamul Wafa ya, Idwamul Mula. Jadi sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang yang marak saat ini adalah polemik nasab yang tak henti-hentinya dari sebelum Pilpres sampai saat ini terasa masih hangat. Di media sosial banyak berkeliaran, banyak muncul polemik-polemik yang belum henti. Saya mau berbincang-bincang pada kesempatan kali ini dengan beliau-beliaunya yang pakar-pakarnya, termasuk ini yang sebelah sini, terutama ini termasuk anggota ya. Mudah-mudahan nanti ada hikmah yang bisa kita ambil. Saya pertama langsung saja tidak berbanyak cincang di depan. Saya mau tanya ini Mas Gus Wahib, dengan polemik nasab yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, menurut pendapat Anda ya, kalau seandainya kita mengenai polemik nasab itu kita angkat pembicaraan, mengkritik beliau-beliaunya, seperti apa pendapat Anda? Nanti tolong dijelaskan supaya yang menonton video kali ini bisa dapat menerima pencerahan dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafiq dan Mbah Idwam, saya sebutnya ke sini itu Mbah karena dia lebih mumpuni, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih dekat dengan malaikat dibandingkan dengan saya. Baik, langsung saja terkait masalah polemik nasab yang saat ini ramai di media sosial, terutama di media sosial. Kalau di dunia nyata itu tidak seramai di media sosial, di dunia maya. Sebelumnya mungkin masih banyak yang tidak paham, ada apa sih? Ada apa sih kok rame-rame nasab. Sebenarnya yang sedang berpolemik ini adalah dua kubu yang sama-sama mencintai nabinya. Betul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa kok sampai terjadi polemik semacam ini? Karena kita orang-orang Nusantara, khususnya warga Nahdliyin, karena istilah orang yang sedang dipolemikkan ini, yang berpolemikan dua orang yang sama-sama mencintai nabinya. Yang dipolemikan adalah sekelompok orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi, dan juga dia selama ini dianggap sebagai cucunya Kanjeng Nabi selama puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Tidak ada yang mempermasalahkan. Ulama-ulama kita juga tidak ada yang mempermasalahkan. Tetapi pada periode terakhir ini, tahun 2000-an ke sini, mereka-mereka yang selama ini dianggap cucunya Rasulullah,
Mereka ini yang membawa bendera besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang mampu memberikan syafaat, nabi yang diharapkan oleh semua orang pertolongannya besok di hari kiamat, sering menunjukkan sikap-sikap yang berbeda dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering ahwaliyahnya, perilakunya, makoliyahnya, perkataannya itu tidak mencerminkan sebagai manusia yang katanya mewarisi darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini timbul gejolak di dalam warga Nahdliyin, khususnya yang di kultur ya, warga Nahdliyin bawah banyak yang merasakan gejolak. Betul Mbak Idwam? Betul. Gejolaknya apa? Mau protes tidak berani karena mereka di situ ada nama besarnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berani karena takut kualat, takut su'ul khotimah, takut tidak mendapatkan syafaat. Sehingga ketakutan ini menimbulkan berbagai fitnah yang merajalela kemana-mana dan tidak ada yang berani. Tetapi alhamdulillah, karena saya yakin Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada umatnya, apalagi yang beriman, apalagi yang mencintai beliau. Sehingga pada tahun 2024 ini muncul sebuah penelitian bahwa ternyata para habaib yang dipolemikkan nasabnya pada saat ini, mbahnya itu bernama Ubaidillah. Ya kan? Mbahnya bernama Ubaidillah. Nah, itu katanya si Mbah Ubaidillah ini adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Ternyata setelah diadakan penelitian, jarak antara Sayyid Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah itu terdapat sesuatu yang janggal. Nama Ubaidillah ini muncul terlalu jauh masanya dari Sayyid Ahmad. Ada pencatatan yang keselip ataupun tidak ada pencatatan dalam kurun waktu yang begitu lama antara masa Sayyid Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah yang menjadi kakek bersama dari para habaib ini. Sehingga muncul pertanyaan, apa betul habaib ini cucunya Rasulullah? Padahal ada makalah di dalam statement ya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah bahwa ansabus syarif ansabun nabi, ansabu ali baitin nabi, nasabnya keluarga Nabi itu terjaga betul, madbutatun ala tatawulil ayyam, akan terjaga, tercatat sepanjang masa. Nah, ini ada seseorang yang dicangkokkan nasabnya ataupun bagaimana, ini masih polemik, ini namanya polemik, kok ada mis pencatatan atau apa istilahnya ya selama ratusan tahun. Kekosongan periwayatan selama 550 ya Lik ya Mbah ya. 550 tahun. Nah, ini kan tidak masuk akal dan didukung dengan yaitu tadi gejolak yang selama ini ada di dalam tubuh NU, kultural yang diperlakukan tidak adil oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Ada disiksa batinnya oleh kelakuan mereka. Nah, ini otomatis bergejolak dan tertuju ke satu penelitian tersebut. Ditambah lagi ilmu teknologi DNA. Nah, DNA ini dari berbagai klan, kelompok, karena habaib ini kan berkelompok-kelompok, berklan-klan kan, ada al ini. Nah, sebagian dari kelompok-kelompok ini sudah melakukan tes DNA, tapi yang banyak di luar negeri. Nah, itu ternyata DNA-nya tidak sesuai dengan DNA Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan mereka terindikasi nyeleweng jauh, yakni DNA-nya orang-orang Yahudi. Walaupun dalam tanda kutip kita tetap meyakini siapapun umatnya Kanjeng Nabi tidak harus cucunya Kanjeng Nabi, tidak harus orang Yahudi, siapapun kan berhak untuk menjadi orang soleh, berhak untuk menjadi orang alim, berhak untuk dihormati, tapi dengan kadar ataupun dengan dengan ukuran yang sesuai, tidak boleh melampaui batas. Nah, itu Lik Rafiq, polemik ini sebenarnya berawal dari situ, sehingga sampai saat ini ada dua kelompok, tapi yang dua kelompok ini
yang berpolemik ya, yang dipolemikkan adalah para habaib. Yang berpolemik ini adalah sama-sama warga Nahdliyin. Karena istilah Habib itu ada di kita. Kalau di Muhammadiyah misalkan tidak ada ya. Istilah Habib itu tidak ada. Memang dari dulu Habib-Habib itu yang ada di Indonesia memang dimuliakan oleh kaum Nahdliyin. Iya, yang memuliakan mereka itu kaum Nahdliyin. Sehingga yang tersiksa dengan perilaku orang-orang ini yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi, yang tersiksa kaum Nahdliyin otomatis. Sehingga polemik ini muncul, dan saya kira tidak bisa kemudian diberhentikan walaupun bertahun-tahun itu, sampai nanti menemukan ujungnya. Ujungnya apa? Ujungnya ya kekosongan periwayatan tersebut dapat diselesaikan. Oh, ternyata ada abad 4 ada yang menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa al-Muhajir punya anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah, atau pada abad ke-500 Hijriah atau 600 Hijriah atau 700 Hijriah atau 8. Kalau 800 sudah muncul ya ya Mbak. Iya. Terus abad 900 baru muncul nama Ubaidillah itu. Nah, itu kalau sudah terindikasi kebenarannya bahwa Imam Ubaidillah ini atau Mbah Ubaidillah ini adalah putra Said Ahmad, clear, selesai. Atau mungkin dari para habaib yang legowo kan, legowo bahwa ya sudahlah, kami bukan cucunya Rasulullah, kami bukan lagi tidak akan pernah lagi mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi karena tidak terbukti secara ilmiah. Nah, ini itu mungkin selesai, tapi kayaknya nggak mungkin juga, karena selama ini para habaib ini seolah-olah nggak terima, bahkan framingnya, ancamannya itu selalu membuat kita bingung. Iya, nah itu mungkin dari saya, Ali Rafiq, akan dilanjutkan ataupun akan dikomentari oleh pakarnya pakar, ahlinya ahli, yang dia insya Allah diridhoi oleh Ilahi, Mbah Idwamul Ula Al-Juruti. Silahkan Mbak Idwam. Ini jadi sahabat itu mengenai nasab habaib yang kita ketahui sedang ramai. Terus ada lagi nih, jadi Habib-Habib, oknum Habib ya, oknum Habib yang memang banyak sekali di kalangan kita ya, oknum yang di lingkungan kita perilakunya memang tidak sesuai dengan syariat. Memang ada yang menjual ini harus dibayar sekian, ada yang seakan-akan kita diperas sebagai orang-orang kecil kayak gitu. Memang seperti itu. Tanggapannya gimana ini sebelum ke Mbah Id ya? Oh begitu. Ya. Baik. Saya sendiri sebenarnya sering didatangi oleh para habaib. Ada habib dari yang jauh, juga ada habib yang dekat, dan juga sebenarnya ada salah satu guru saya yang habaib juga, guru ini. Tetapi pertanyaan panjenengan kan habib-habib yang datang ke rumah kemudian menjual barang tidak sesuai dengan harganya. Sebenarnya siapapun tidak mau lah. Siapapun tidak mau ketika membeli barang harga normalnya misalkan 100.000 harus membayar 1 juta. Siapapun pasti keberatan. Kiai mana yang tidak keberatan? Ya kan? Harga 100.000 normalnya kok kita membayar 1 juta. Berarti yang 900.000 kita harus sedekah. Tapi banyak oknum habib yang seperti itu. Ya, makanya berarti orang yang diperlakukan seperti ini oleh oknum-oknum tersebut tidaklah mau melakukannya kecuali karena ada satu hal. Di dalam orang yang menjual itu membawa nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka tidak membawa bendera Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak akan pernah mau membeli barang yang melampaui harga normalnya. Beli saja tidak tahu, kadang tidak punya uang, minyak wangi misalkan, ataupun sabuk misalkan, atau apapun lah, cincin misalkan, tidak butuh. Seandainya dia tidak membawa nama Kanjeng Nabi, otomatis akan keberatan, seseorang akan membelinya. Untuk membeli dengan harga normal saja akan tidak semua orang mau membelinya, apalagi dengan harga yang di luar nalar. Otomatis orang-orang Nahdliyin khususnya yang sering ditetangi oleh para habaib dengan embel-embel dagang tetapi harganya tidak normal itu tidaklah
ridho sebenarnya kecuali karena mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalau seandainya ini kita ada Habib yang seperti itu, yang istilahnya kata kasarannya itu nakal lah ya, menyikapinya itu kita harus seumpama kita nggak nurut apa itu golong dosa, sedangkan dia sudah menyatakan saya ini Rasul, nanti kalau saya nggak kamu beli saya akan doakan kamu cilaka atau dan lain sebagainya. Itu harus gimana ini nyikapinya? Kan kadang ada orang-orang yang di bawah itu kan takutnya apa, takut ini wong penampilannya seperti orang yang soleh padahal dia ada tekanan seperti itu, kan takutnya nanti kualatnya itu mengena kepada diri kita. Itu seperti apa tanggapannya dengan Begini ya, saya juga malah sempat dengar ini seorang Habib Mbah Idham mendoakan buruk, dan doanya kayaknya terkenal itu di media sosial, mudah-mudahan disempitkan rizkinya. itu kan Ada kan di forum kan, di forum itu, di dalam apa pengajian, di apa tidak sembuh penyakitnya, gundah gulana tiap hari, susah tiap hari. Nah ini kan aneh juga dari seorang yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah tetapi akhlaknya kok seperti Abu Jahal, ya kan? Padahal Kanjeng Nabi diludahin saja, beliau masih mengharapkan orang yang meludahnya itu menjadi baik. Sementara ada orang yang katanya mewarisi darahnya Rasulullah, ya, tetapi ketika ada orang yang berseberangan dengan dia kok diserang habis, didoakan buruk-buruk. Ini kan yaitu termasuk indikasi ataupun amarah ataupun korinah yang menjadikan sebagian warga Nahdlin seperti saya, Mbah Idham itu yang dulu yakin mereka sebagai cucu sekarang terkikis keyakinan tersebut. Dzon saja untuk menyangka mereka dengan husnudzon sudah tidak bisa lagi. Ya, jadi Mbak Idham, ini tanggapan sampean mengenai Habib yang seperti itu sudah dijelaskan tadi oleh Gus Wahib, banyak sekali tentang oknum-oknum Habib yang sangat tidak pas dengan ajaran-ajaran syariat. Tanggapan Anda, seumpama kita sebagai anak-anak seperti inilah ya, saya orang awam mengkritik Habib yang seperti itu, bagaimana pendapat Anda Mas Idham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan panjenengan kaitannya dengan mengkritik Habib, apakah boleh begitu? Ya, Ya. Kalau menurut saya sudah sering menyampaikan bahwa Dzurriyyatur Rasul, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu kan legalitasnya itu kan dihormati. Betul kan? Karena dalam hadis, dalam Quran itu kan legalitas mereka itu dihormati, tapi mereka itu tidak punya legalitas untuk menyombongkan diri, apalagi merendahkan nasab orang lain. Kenapa saya langsung menjawab dzurriyyah Nabi? Karena setahunya orang Nahdliyin dulu itu kan yang namanya Habib atau orang yang bergelar Habib itu kan dzurriyyahnya Rasulullah, itu kan jadi masyarakat itu mau mengkritik jadi nggak berani. Padahal dzurriyyahnya Rasulullah itu legalitasnya dihormati, tapi mereka tidak punya legalitas untuk menyombongkan diri, apalagi merendahkan nasab orang lain. Dan juga dzurriyyah Rasul itu tidak maksum. Otomatis menurut saya dzurriyyah Rasulullah itu boleh dikritik. Ini terlepas dari adabnya yang mengkritik siapa ya. Karena kalau berbicara adabnya yang mengkritik, lebih baik siapa kiai apa santri ya. Kan panjenengan pasti sudah tahu siapa yang lebih sesuai porsinya mengkritik dzurriyyah Rasul. Namun kalau pertanyaan panjenengan bolehkah mengkritik Habib, maka saya jawab boleh. Itu. Dan saya berkata seperti ini itu ada landasannya, Mas Rafiq.
Kiai Wahib ada landasannya, ada dasarnya. Ini kebetulan di sini ada kitab Ihya Ulumuddin, kitab populer untuk para salik ya. Kitab ini juz ketiga, ini bagian ketiga, Rub'ul Muhlikat. Nah, perkara-perkara yang menghancurkan. Ini karya daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali, ada ulama yang menyebut nama Al-Ghazali dengan ditasdid ya-nya, ada yang Al-Ghazali. Nah, kalau mazhab saya itu ditasdid Al-Ghazali. Ini langsung saja ya, di kitab Rub'ul Muhlikat itu ada bab yang menjelaskan tentang Zammul Ghurur, tercelanya Wahib tipu daya. Ada di sini Kitabu Zammil Ghurur, kitab menjelaskan tentang tercelanya tipu daya. Nah, ini langsung saja ya. Di situ Imam Ghazali itu secara jelas dan tegas beliau itu mengkritik Alawiyah. Alawiyah bukan Alwi bin Ubaidillah, bukan. Kalau Alawiyah itu keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Di sini Imamul Ghazali menyampaikan warubbama kana mustanadu rajaihim at-tamassuka bisolahil aba. Jadi hururnya ahli maksiat, orang mukmin tapi ahli maksiat, itu contohnya dicontohkan oleh Imam Ghazali itu terkadang banyak juga seseorang yang berpegangan atau berpegangan ya, benar ya, berpegangan kepada bisolahil aba, kepada kesolehan bapaknya, kesolehan mbah-mbahnya. Ini dikritik oleh Imam Ghazali. Sebenarnya ini kalau melihat di sini tuh umum, bukan hanya Alawiyah. Panjenengan seumpama keturunannya kiai besar, terus panjenengan punya sifat atau merasa dalam diri panjenengan merasa bahwa orang tua saya itu orang yang soleh, maka bisa jadi pegangan, maksudnya aman di hadapan Allah. Nah, ini termasuk oleh Imam Ghazali dikritik karena itu hurur. Lanjut, bisolahil aba wa uluwi rutbatihim, dan juga karena derajatnya mbah-mbahnya itu tinggi, jadi untuk pegangan. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini yang dicontohkan oleh Imamul Ghazali ini kahdiroril alawiyati binasabihim, seperti tertipunya Alawiyah dengan nasab mereka. Itu yang menjadi contoh oleh Imam Ghazali itu Alawiyah. Karena mungkin ya, ini asumsi saya, mungkin pada zamannya Imamul Ghazali itu Alawiyah atau Syadat dan Syurofa itu banyak juga yang menyombongkan nasabnya, mungkin begitu, sehingga Imam Ghazali itu mengkritik, maksudnya itu yang disebutkan itu mereka Alawiyah, bukan yang lain itu. Wa mukhalafati sirati abaihim, tapi pada hakikatnya mereka itu berbeda dengan mbah-mbahnya itu. Fil khaufi wa taqwa wal wara', di dalam takutnya kepada Allah, khaufnya berbeda, takwanya juga di bawahnya mbah-mbah mereka, terus wirainya juga di bawahnya mbah-mbah mereka. Tapi mereka merasa aman, atau gus merasa mbahnya itu orang yang bertakwa, merasa mbahnya itu waro, taruhlah merasa mbahnya itu seorang wali. Terus seorang gus atau seorang Alawiyah itu berpegangan pada
kapasitas mbah-mbahnya, sedangkan dia sendiri itu tidak alim. Seperti itu. Menurut Imam Ghazali itu termasuk orang yang tenggelam atau tertipu daya. Itu. Nah, melihat dari kritikan Imam Ghazali di kitab Ihya, jadi ini kan yang dikritik oleh Imamul Ghazali kan masalah batiniyah kan, masalah batiniyah ini, bukan masalah zahir. Beliau Imam Ghazali itu mengkritik ada seseorang yang merasa bangga karena punya nasab yang tinggi di hadapan punya nasab yang tinggi, karena mbah-mbahnya itu punya derajat yang tinggi di hadapan Allah, sehingga orang tersebut merasa aman mengandalkan mbah-mbahnya. Itu dikritik oleh Imam Ghazali. Ini baru merasa loh, merasa. Apalagi kalau ada syarif atau sayyid yang asli nih, yang orisinil. Iya, bukan abal-abal. Yang asli, ada sayyid, ada syarif asli, itu mengandalkan nasab, itu ya harus dikritik. Terlepas ini yang mengkritik yang lebih pantas itu siapa loh, itu. Dan kalau kita tarik ke kasusnya Ba'alawi, itu malah lebih parah lagi. Bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa. Satu, Imam Ghazali saja mengkritik Alawiyah sisi batinnya. Kalau kejahatannya Ba'alwi itu tidak hanya batiniyah, itu sudah zahir, terlihat, fakta konkret jelas bisa dilihat oleh siapapun. Dan menurut saya kalau akalnya waras pasti itu mengatakan sebuah kejahatan atau kezoliman atau kebatilan, itu pasti. Contoh yang ringan, Habaib kan, oknum Habib itu banyak yang sering dawir masuk ke rumah-rumah, door to door, jual minyak wangi harga 20.000 dijual 2 juta dengan mengandalkan nasab. Nah itu harus kita lawan. Iya, maka kalau konteksnya dengan Ba'alwi itu jangankan dikritik, Ba'alwi, Habaib itu jangan dikritik, tapi dilawan ya, jangan dikritik. Habib itu jangan dikritik tapi dilawan. Karena apa? Mereka sudah batil, jadi dilawan. Ini tarafnya sudah bainal haqqi wal batil, bukan lagi urusan batiniyah. Itu menjual nasabnya Rasulullah untuk berdagang, itu satu. Terus ceramah membawa nasabnya Rasulullah, mau nikah membawa nasabnya Rasulullah, mau memperbanyak jamaah membawa nasabnya Rasulullah, sampai ngelunasin hutang yang membawa nasabnya Rasulullah. Ini kan kebatilan sudah. Pintu surga juga dipegang. Iya, pintu surga juga dipegang oleh Ba'alwi, seolah-olah mereka itu panitia surga. Nah ini maka kita lawan, bukan lagi kritik, lawan itu. Karena dari awal tadi saya mengatakan dzurriyyah Rasulullah itu legalitasnya itu dihormati, bukan mereka tidak punya legalitas menyombongkan diri, apalagi merendahkan nasab orang lain. Nah, bahkan Ba'alwi kita tahu sendiri sering merendahkan kiai-kiai kita, sering menyebut kiai-kiai Jawa itu, kiai Nusantara dengan sebutan ahwal. Banyaklah, kalau di katakan satu persatu mungkin ada setengah jam lebih itu kebatilan para Ba'alwi. Ada lagi pemalsuan makam, ada lagi pembelokan sejarah NU dibelokkan, sejarah Jatman dibelokkan, sejarah Indonesia dibelokkan. Maka ini sudah masuk ke ranah kebatilan. Ini ngalawiyah loh, apalagi Ba'alwi yang terindikasi mereka bukan cucu Nabi. Oh, cucu Nabi aja boleh dikritik kok, apalagi Ba'alwi. Satu, Ba'alwi bukan cucu Nabi. Dua, Ba'alwi itu sudah melakukan kebatilan. Maka konteksnya dalam polemik nasab itu Ba'alwi jangan dikritik tapi dilawan. Begitu. Maka menurut saya kalau benar yang disampaikan oleh Gus Abbas di pas pelantikan PWI Jatim, itu beliau
menyampaikan yang masuk PWI itu jangan banyak alasan. Nah, ini nanti kalau saya ikut ini ya saya rikuh jadi takut gimana, banyak alasan, nggak usah. Masuk PWI harus tahan banting ya. Jangan banyak alasan. Kalau banyak alasan keluar dari Laskar Sabilillah itu, karena ini sudah masuk dalam ranah bainal haq wal batil, ngelawan kebatilan kok banyak alasan. Itu satu. Kedua, saya mau mensoroti apa namanya beberapa santri yang itu adabnya bagaimana kok seperti kemarin saya menanggapi Kiai Lutfi Basori itu mengatakan, ini banyak yang mengatakan ini nggak punya adab. Anak baru kemarin sore anak baru kemarin sore sudah ngkritiki kiai besar, ngkritiki siapa, ngkritiki Habib. Nah, ini sudah kita itu sedang melawan orang batil. Sedang melawan orang batil kok mikir adab, ketinggalan kereta panjenengan. Jadi yang dilawan itu sekarang orang batil. Pada hakikatnya ya, pada hakikatnya Laskar Sabilillah itu tidak ada urusan, Kang Wahib. Menurut saya Laskar Sabilillah PWI LS pada hakikatnya itu tidak ada urusan dengan habaib, tidak ada urusan dengan Kiai Lutfi Basori, dengan Buya Yahya, dengan Kiai Idrus Romli. PWI LS tidak ada urusan dengan mereka semua. Urusannya PWI LS itu apa? Dengan bagaimana cara menjaga marwah leluhur, bagaimana menjaga situs-situs sejarah, bagaimana menjaga sejarah NU, bagaimana menjaga sejarah yang ada di Indonesia, jangan sampai dirusak. Kalau dirusak, maka akan berhadapan dengan PWI LS siapapun dia. Itu. Jadi nggak ada urusan sebenarnya dengan Habaib, nggak ada urusan. Urusannya LS Laskar Sabilillah itu dengan bagaimana cara kita menjaga marwah leluhur kita, bagaimana cara kita menjaga kemurnian nasab Rasulullah, bagaimana kita menjaga NKRI Pancasila, bagaimana kita menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Urusannya itu nggak ada urusan dengan habaib pada hakikatnya. Cuma ketika ada yang mengotak-atik itu semua, ada yang mau ngabrik itu semua, ada yang membelokkan sejarah, maka akan berhadapan dengan singa-singa Laskar Sabilillah. Itu hakikatnya itu. Sudah segitu saja. Terus ini tanggapan Mbah Id juga ini terkait sekarang kan makam-makam wali dan situs-situs yang peninggalan leluhur sudah banyak yang dirubah. Kemarin saya dengar dari channelnya Kiai Raden Sarif, Kiai Sarif Rahmat, itu hampir 300 makam-makam yang dihabibkan. Ya, makam-makam dihabibkan, padahal di situ nggak ada makam, bahkan makam siapa nggak tahu. Banyak yang dihabibkan. Nah itu kita sebagai generasi yang akan datang, takutnya anak cucu kita kan yang menjadi dampak terus terhasut dengan kabar-kabar seperti itu. Itu harusnya gimana itu makam-makam yang sudah dirusak atau sejarahnya dibelok-belokkan, terutama pendiri NU itu yang lagi marak, itu harusnya gimana ini sebagai Laskar sampean? Kalau tentang sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama dan sejarah-sejarah kebangsaan, minimal Laskar itu ikut berbicara di media sosial ini. Laskar kan ada divisinya masing-masing, jadi bagi-bagi tugas itu. Walaupun kita itu ikut membantu semua, tapi kan ada porsinya masing-masing. Minimal sekali kalau kita mendengar mungkin ada oknum habaib atau ada siapa yang membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Jatman, membelokkan sejarah Indonesia, itu kita langsung berusaha ikut bersuara, meluruskan. Minimal itu. Nah, kalau urusan makam itu nanti ada ahlinya sendiri, seperti Kiai Syarif Rahmat itu. Jadi itu bukan ranahnya saya, bukan. Ini saya ada pertanyaan lagi nih Mas Wahib mengenai santri kan
yang tertera ada di dalam hatinya itu kan sedekah dawuh kepada kiai. Sedangkan sekarang kita sebagai santri menyikapi dengan polemik nasab yang saat ini sedang ramai sebagai santri, sedangkan kiainya sendiri sebagian ada yang masih muhibin atau masih husnudon dengan habaib. Itu seperti apa cara menyikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Polemik nasab ini memang dampaknya sudah kemana-mana, tidak lepas adalah para santri. Dan saya kira para santri ini juga termasuk orang-orang yang terdampak besar dalam polemik ini. Karena para tokohnya, kiai-kiainya itu menjadi sumber data, menjadi patokan, menjadi panutan bagi beberapa kalangan, bukan hanya santri tapi juga banyak kalangan yang tidak nyantri, apalagi santri yang punya alaqoh, punya hubungan yang sangat erat dengan sang kiai. Bahkan dalam dunia pesantren kita kenal maqalah dari Sayyidina Ali, ana abduman allamani walau harfan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Sehingga dari sini seorang santri itu akan tunduk setunduk-tunduknya kepada sang kiai. Mungkin sebagian santri itu memaknai makolahnya Sayyidina Ali ini untuk memilih diam karena kiainya juga diam, memilih untuk tetap menjadi muhibbin walaupun kiai ketika kiainya menjadi muhibbin. Kemudian ada juga mungkin santri yang sebenarnya condong ke Kiai Imad tapi sang kiai tidak merespon sehingga memilih diam. Kan banyak yang seperti itu. Tetapi tidak bisa santri-santri yang saat ini menjadi muhibbin itu mengatakan ataupun mengklaim, menuduh santri-santri yang mengikuti Kiai Imad itu adalah santri yang su'ul adab, yang berani kepada sang kiai, yang nantang kepada kiainya, yang kemudian diancam dengan terputusnya barokah, terputusnya sanad keilmuan antara sang santri dengan sang guru. Ini tidak bisa, karena kaidah penghormatan dari seorang santri terhadap ahli ilmi yang dalam hal ini adalah sang guru itu tetap ada porsinya, tetap ada batasannya, dan tetap ada aturannya, tidak mutlak. Saya kemarin juga baru membuat video tentang hal itu. Seumpama tidak dikoyidi atau dimutlakan penghormatan ini, akan terjadi seorang santri tidak berani mengusir ayamnya sang kiai yang membuang kotoran di depannya. Karena ayam ini adalah ayamnya sang kiai. Sehingga santri dilarang atau tidak berani untuk mengusir ayamnya sang kiai walaupun membuang kotoran di depan mata dan membuat najis. Dan najis ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Santri tidak berani karena ta'adduban, karena takriman terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kiainya. Nah, maka ini yang menjadi korinah atau menjadi dasar, yang kemudian menjadi dasar bahwa penghormatan dari santri kepada kiainya itu muqayyadan. Ada beberapa catatan. Sehingga yang kaitannya dengan masalah polemik ini tidak bisa santri yang lain menuduh santri yang lainnya su'ul adab gara-gara mengikuti tesisnya Kiai Imad. Seperti itu, Lik Rafiq. Karena sudah jelas tadi dikatakan oleh Mbah Idwamul Ula Al-Jurudi bahwa ini sudah bainal haqqi wal batil. Satu itu. Sehingga ketika ada santri yang berijtihad menggunakan data-data yang ada kemudian mengikuti Kiai Imad dan lantang bersuara, tidak bisa dikatakan sebagai santri yang su'ul adab kepada kiainya. Lagian mas kiai kita itu juga tidak semua menjadi muhibbin, tidak semua kemudian mendukung habaib dan masih husnudun. Banyak kiai kita yang sudah bersuara. Sehingga sekali lagi bahwa ketika masalah adab ini dimutlakan, tidak dibatasi, pasti akan menyulitkan santri-santri, akan membuat santri-santri tersiksa. Saya membayangkan seumpama ada seseorang
seorang santri yang memiliki dua guru. Satu gurunya itu mendukung habaib, yang satunya mendukung tersisnya Kiai Ahmad, dan dua-duanya lantang dan menyuruh si santri ini untuk bicara mau pilih yang mana. Sehingga saya yakin dalam polemik nasab ini seluruh kiai-kiai yang punya alaqah dengan santrinya itu membebaskan santrinya untuk memilih yang mana. Yang penting dengan tata cara yang yang wajar lah, jangan berlebihan kemudian seperti yang bukan santri, saya kira seperti itu. Karena di dalam video kemarin saya juga menyebutkan bahwa sebenarnya kaidah penghormatan santri terhadap ahlul ilmi, yakni gurunya, yang kemudian dilandaskan dengan makolahnya Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani walau harfan, dan di kitab Ta'limul Muta'alim itu kaidahnya yang sederhana saya mengambil dari 2 bait alfiyah di muqaddimah itu, bahwa santri dinamakan su'ul adab kepada kiainya ketika sang santri ini merasa lebih baik daripada sang kiai. Nah, ini su'ul adabnya dari sini anunya, punjernya ataupun pokoknya dari sini. Ketika ada santri merasa lebih baik dari kiainya ataupun melakukan sesuatu yang menimbulkan atau menyebabkan sang santri ini merasa lebih baik dari gurunya, ini yang tidak boleh. Dalam alfiyah itu kan wa taqdiri ridwan bi ghairi suhti fa iqatan alfiyat ibn mu'ti wa huwa bi sabqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Itu kan jelas di situ bahwa santri itu seharusnya tidak merasa lebih baik dari kiainya. Dan kaidah ini tentunya nanti akan kemana-mana juga, tidak bisa kemudian masa cuma kaidah gitu doang. Nanti kalau ada santri yang melihat aibnya kiai gimana dan seterusnya, enggak. Dari santri yang menjaga hati agar tidak merasa lebih baik dari kiainya, dari gurunya, itu akan muncul berbagai kaidah yang lain. Far'un minal qaidah ini akan muncul, sehingga santri akan berdoa kepada Allah agar tidak melihat aibnya kiainya. Karena ketika santri melihat aib kiainya akan menjadi benih-benih si santri ini merasa lebih baik dari kiainya. Nah, itu mungkin kaidahnya, sehingga tidak bisa santri yang mengikuti kiainya menjadi muhibbin habaib menuduh santri yang mengikuti kiai sebagai seorang santri yang su'ul adab, bulet apa uralah. Yang jelas tadi Mbah Idwam sebagai anggota Laskar Sabilillah dunyan wa ukhran, dan saya mengikutinya, sudah jelas mengatakan bahwa ini adalah bainal haqqi wal batil. Maka Mbah Idwam juga sudah mengatakan habaib itu bukan hanya dikritik tapi harus dilawan. Nah, ini kan sudah sangat tajam sebenarnya. Mungkin itu saja Mbah Rafiq yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kepada teman-teman yang sampai sekarang mungkin masih keting sama saya, masih marah pada saya dan menuduh saya su'ul adab. Ingat, saya punya kaidah, ketika panjenengan tidak setuju ya silahkan patahkan kaidah saya, jangan marah-marah dong. Jadi intinya kalau seandainya yang menonton video ini tidak terima atau tidak cocok, silahkan Anda bantah dengan dalil yang sesuai dengan tertera di kitab ataupun di keterangan-keterangan yang lain. Jangan dibantah dengan istilahnya kayak anak kecil, jangan ya. Kalau ini Mbah Wahib atau Mbah Idwam dengan ilmiah, silakan Anda bantah dengan ilmiah. Nah, siap kira-kira ya? Insya Allah. Ya, ini siap, ini termasuk ini yang sudah masuk anggota Laskar. Intinya pada kesimpulan video kali ini, pintu surga itu tidak di Habib. Intinya seperti itu ya. Kita masih banyak peluang. Contoh seandainya kita sebagai duriah-duriah orang-orang biasa, kan kasihan. Emangnya pintu surga hanya di mereka-mereka. Tapi yang sebetulnya saya berpikir kayak gini Mas Wahib. Kalau anak-anak atau duriah orang-orang biasa, kan kita sebagai anak kan tidak bisa mengusulkan kepada Allah, ya Allah saya kepengen jadi duriahnya ini, kan nggak bisa. Duriah itu kan miliknya Allah yang menentukan. Jadi semua itu adalah karunia Allah. Jadi nggak usah kita punya nasab mengaku-ngaku cucu Rasul Habib terus arogan di masyarakat. Itu yang saya tidak cocok sebetulnya. Jadi intinya kita harus ambil sisi positifnya saja.
Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini, bisa dilanjut di sesi yang lain. Terima kasih semuanya. Ini ilmunya mudah-mudahan menambah wawasan bagi penonton-penonton semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.